administrasi kawasan Bombray yang merupakan calon ibu kota provinsi Papua Barat, tengah berada pada wilayah adat Bombray. Letaknya di antara Gunung Baham, Gunung Tondai, dan Gunung Ngabi yang penuh dengan makna sejarah kehidupan manusia. Kawasan Bombray yang dimaksudkan memiliki luas 2.574 km2 yang berpotensi dijadikan sebagai pusat ibu kota provinsi Papua Barat Tengah karena terletak dan berada pada posisi tengah sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama. Berdasarkan pertimbangan historis, kawasan ini merupakan salah satu dari 7 wilayah adat dan budaya di Papua dan Papua Barat. Sebagai wilayah yang merupakan pertemuan suku-suku besar yang ada di Papua Barat, yang sejak dahulu membutuhkan pendekatan pelayanan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah sebagai provinsi baru menjadi sangat penting dari aspek geostrategis dalam memperkuat eksistensi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa catatan penting lainnya terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Wilayah Adat Bombray adalah memiliki catatan dan makna sejarah panjang pada masa pemerintahan dahulu, yakni pemerintahan kolonial Belanda yang menjadikan daerah ini sejak tahun 1989 hingga 1962 sebagai Afdeling West End, Sweet New Guinea yang berkedudukan di Fakfak bersamaan dengan Afdeling Manokwari. Dengan sendirinya tercatat dalam sejarah sebagai pusat pemerintahan tertua di tanah Papua. Selain itu, atas pertimbangan kultur dan ikatan emosional masyarakat yang berbeda di wilayah Papua, maka sangatlah penting untuk dibentuk provinsi baru Provinsi Wilayah Adat Bombray. Jika dilihat dari unsur filosofis, berdasarkan cerita sejarah leluhur dahulu, yang disampaikan secara turun-temurun bahwa wilayah adat Bombray adalah wilayah yang berada di antara Gunung Ngabi, Gunung Tondai, dan Gunung Baham yang dianggap sebagai wilayah awal pembentukan Pulau Irian atau pusat dari Pulau Irian. Sekarang kita kenal dengan Papua. Oleh karenanya, atas pertimbangan kultur dan ikatan emosional masyarakat yang berada di wilayah adat Bombray tanah Papua, maka sangatlah penting untuk dibentuk provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Barat Tengah Wilayah Adat Bombray yang meliputi wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Wondama, serta beberapa kabupaten yang saat ini masuk dalam calon kabupaten baru di sekitar wilayah ini. Bahkan dari catatan sejarah wilayah adat Bombray meliputi hingga Kabupaten Mimika, yang di dalamnya didiami oleh suku Amume dan suku Kamoro, yang juga pernah bersama dengan wilayah pemerintahan Kabupaten Fakfak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Irian Barat waktu itu. Dari pertimbangan sosiologis, Bombray sebagai calon ibu kota provinsi Papua Barat Tengah telah mendapat dukungan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat dalam bentuk komitmen untuk menyerahkan lahan yang digunakan untuk pembangunan untuk berkembangnya ibu kota provinsi baru ini, yaitu 200.000 ha lebih untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Di samping dukungan dari para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda atau pemuda di wilayah adat Bombray dan kabupaten di sekitarnya yang sangat antusias segera terbentuknya provinsi ini. Demikian pula dari sisi ketersediaan potensi sumber daya manusia sudah sangat tersedia. Banyaknya angkatan kerja dan jumlah sarjana dari keempat kabupaten ini yang sedang menunggu bersama untuk pembentukan Provinsi Wilayah Adat Bombray. Secara administrasi, wilayah Bombray merupakan wilayah yang relatif datar dengan tutupan lahan rata-rata adalah semak belukar, hutan, dan rawa. Dari kondisi iklim di wilayah Bombray umumnya hampir sama dengan kondisi iklim di wilayah-wilayah Provinsi Papua Barat. Ditinjau dari kondisi hidrologi, kondisi potensi sumber air, dan sumber daya air, baik secara kuantitas dan kualitas tersedia. Ada beberapa sungai yang berpotensi sebagai sumber air permukaan, termasuk di dalamnya antara lain air dalam sistem sungai, waduk, danau, rawa, dan air irigasi. Wilayah Bombray dilalui oleh 5 sungai, yaitu Sungai Bombray, Sungai Budidi, Sungai Otawer, Sungai Gusawi, dan Sungai Dewua. Kondisi topografi wilayah Bombray bervariasi, mulai dari kemiringan berkisar rata-rata antara 8,14% terletak di daerah yang masih flat. Sedangkan ketinggian wilayah Bombray berkisar antara 0,1500 meter DPL, yang karakter pantai 0,100 meter DPL, dan pegunungan 100,150 meter DPL.
Dilihat dari sistem lahan, wilayah Bomberai memiliki sistem lahan yang cukup berpotensi untuk mendukung perkembangan kota baru pusat pertumbuhan. Wilayah yang tentunya sangat layak menjadi tempat kedudukan ibu kota provinsi Papua Barat Tengah sebagai wilayah adat Bomberai di tanah Papua. Jumlah penduduk di calon ibu kota provinsi Bomberai pada tahun 2022 sebanyak 2.958 jiwa yang belum sebanding dengan luasan wilayah yang begitu luas dengan di sekelilingnya merupakan penduduk dan kampung-kampung orang asli Papua seperti di distrik Bahan Dara, distrik Tomaga, distrik Bomberai, serta distrik sekitarnya seperti distrik Aroba, distrik Babo, distrik Arguni Atas, distrik Arguni Bawah, serta distrik-distrik yang ada di Wondama. Oleh karenanya, menjadi peluang dan kesempatan Bomberai menjadi wilayah untuk sama-sama kita dorong menjadi ibu kota provinsi Papua Barat Tengah untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua di wilayah adat Bomberai. Dilihat dari kondisi sosial budaya di calon ibu kota Bomberai Raya dengan fasilitas pendidikan masih terbatas. Tersedia fasilitas tingkat pendidikan sekolah dasar dan menengah serta sekolah lanjutan cukup memadai. Namun wilayah ini telah siap lahan untuk fasilitas pendukung pendidikan dari tingkatan dasar hingga perguruan tinggi jika berpeluang menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah nantinya. Pada bidang kesehatan, ketersediaan fasilitasi pelayanan masih terbatas di ibu kota calon provinsi ini. Namun jumlah dokter umum, perawat, bidan tersedia dalam memberikan pelayanan sesuai dengan jumlah rasio penduduk yang ada. Ditinjau dari kondisi perekonomian, memperlihatkan kondisi pertumbuhan sektor ekonomi cukup membaik dan berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di kawasan ini. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mendorong lembaga keuangan dan perbankan serta badan usaha lainnya dalam meningkatkan laju pergerakan roda perekonomian baik di berbagai aktivitas sektor real yang didukung oleh kemapanan sektor perbankan. Sehingga aktivitas ini diharapkan dapat memutar roda perekonomian secara keseluruhan di wilayah ini. Di bidang pertanian, tingkat produksi baru mencapai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan cakupan pasar lokal. Subsektor ini mencakup komoditi tanaman seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela, kentang, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hasil-hasil produk ikutannya, termasuk hasil-hasil dari pengolahan yang dilakukan secara sederhana. Pada subsektor tanaman pangan, wilayah Bomberai mempunyai potensi luasan lahan yang baik untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dan non-pertanian bagian dari pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan dalam pertumbuhan wilayah adat Bomberai. Dari subsektor peternakan mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak lainnya seperti sapi yang menjadi peternakan unggulan di wilayah Bomberai yang menyebar di beberapa sentra wilayah. Pada subsektor perikanan, walaupun secara potensial wilayah Bomberai dapat dikembangkan pola perikanan darat dengan memanfaat potensi lahan yang tersedia. Kondisi aksesibilitas Bomberai calon ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah saat ini telah terkoneksi dengan baik melalui sistem transportasi darat dengan adanya akses jalan nasional yang menghubungkan seluruh wilayah ini dengan kabupaten di sekitarnya, baik Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Wondama. Demikian pula di Bomberai telah memiliki rencana pembangunan bandara baru, rencana transportasi udara yang dimaksudkan dalam rangka pengembangan wilayah kabupaten yang menjadi cakupan calon wilayah Provinsi Papua Tengah dengan skala pelayanan regional melayani kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wondama. Sedangkan untuk skala internasional menjadi bandara pengumpul atau regional dapat melayani penerbangan langsung dari dan ke Provinsi Papua Barat Tengah menuju ke provinsi lainnya seperti Provinsi Papua, Provinsi Maluku, provinsi di daerah Sulawesi, Jawa, DKI Jakarta, dan Bali. Rencana bandara baru ini yang dinamakan dengan Bandara Bomberai dengan perhitungan runway hingga 32 km dari sisi udara dan sisi darat sangat tersedia lahan serta telah tersedia dokumen kajian dan perencanaan serta memiliki lokasi yang representatif untuk segera dibangun. Jarak Bomberai dengan titik sentris di Kampung Bumi Moroh Indah SP6 dengan kabupaten di sekitarnya cukup berpotensi akan terkakses dengan baik dan kedudukan sangat presisi. Jarak Bomberai dengan Kabupaten Fakfak 167,5 km. Jarak Bomberai dengan distrik Bofuor Fruata di Kaimana sekitar 100 km. Jarak Bomberai dengan distrik terdekat distrik Aroba dan Babo 59 km. Jarak Bomberai dengan distrik Windesi Kabupaten Wondama 220 km. Sudah tentu wilayah Bomberai saat ini menjadi pusat pertumbuhan baru, menghubungkan beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Teluk Bintuni, serta Kabupaten Wondama yang akan lebih dengan jika menggunakan angkutan Sungai Danau Penyeberangan.
ASDP. Dilihat dari kondisi jaringan jalan dan transportasi darat di Bomberai, telah dilakukan perkerasan jalan, yaitu jalan aspal pada sebagian wilayah Bomberai, aspal perkerasan, dan jalan tanah dengan kondisi jalan sedang baik. Hal ini didukung pula dengan beberapa jembatan, jalan lingkungan, dan jalan setapak dalam wilayah Bomberai telah terbangun karena fungsinya sangat membantu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten di wilayah adat Bomberai. Kondisi listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya pada ibu kota calon Provinsi Barat Tengah ini sedang dalam proses pembangunan. Kondisi listrik yang mengalir termasuk yang melayani wilayah Bomberai berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel yang telah dikelola oleh PLN. Selain pembangkit tenaga diesel, sumber energi pembangkit listrik yang lain adalah air yang memiliki ketergantungan terhadap suplai air dan energi matahari untuk kebutuhan penerangan rumah dan jalan. Dengan ketersediaan aksesibilitas sebagai dukungan terhadap transportasi wilayah dan sarana, utilitas menjadi wilayah Bomberai sebagai calon ibu kota Provinsi Papua Barat Tengah berpeluang untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perkembangan ekonomi baru di kawasan ini. Demikian gambaran tentang Bomberai sebagai kawasan yang sudah siap menjadi calon Provinsi Papua Barat Tengah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan mempercepat pelayanan publik. Mari sama-sama kita sepakat dan satu persepsi bangun kawasan Bomberai sebagai ibu kota Papua Barat Tengah sebagai rumah besar kita. Bersama dengan melestarikan adat dan budaya kita, membangun generasi masa depan wilayah adat Bomberai yang cemerlang menuju kesejahteraan.